wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian kita di pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini Allah masih memberikan banyak kenikmatannya kepada kita. Di pagi ini Allah banyak memberikan keberkahannya kepada kita, sehingga kita masih bisa melanjutkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan sering saya sampaikan bahwa pagi ini ya, sebagaimana pagi-pagi sebelumnya dan pagi-pagi besok yang akan datang, sebenarnya awal dari kehidupan dari seorang mukmin. Jadi pagi itu merupakan waktu yang penting, ya, penting dan berharga bagi seorang mukmin untuk memulai kehidupan. Ya. Maka jika di pagi ini kita mendapatkan dalam kondisi kebaikan, dalam kondisi berserah diri kepada Allah, dalam kondisi bersandar kepada Allah, dalam kondisi bergantung kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, maka kehidupan setelahnya, ya kehidupan kita setelahnya akan menggapai kondisi yang lebih baik. Amin. Salam dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli bait yang disucikan, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, juga kepada mukmin mukminat seluruh penjuru negeri dan bumi yang sampai hari ini masih sikoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum Ustaz lanjut, Ustaz bertanya, apakah suara Ustaz terdengar jelas? Jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, ya. Dan kita masih membahas tentang tahapan-tahapan atau proses, ya. Proses yang harus dilalui oleh setiap kita di yaumul akhir atau di alam akhirat, gitu ya. Dan pembahasan yang lalu kita sudah sampai kepada apa? Tentang apa? Bab apa? Amalan yang memberatkan dalam timbangan. Coba lihat yang lebih keras lagi. Amalan-amalan apa saja yang memberatkan timbangan. Oke. Ya. Kita sudah sampai al-mizan dan sampai kepada pembahasan ada 4 amalan yang memberatkan timbangan. Para santri yang dimuliakan Allah. Jadi setelah kita yaumul hisab, apa? Yaumul mizan.
Sebelum Yaumul Mizan, setelah Yaumul Hisab, kita ngapain? Menerima catatan amal. Menerima buku catatan. Ya. Kemudian setelah menerima kitab, baru Yaumul Mizan, masuk Al-Mizan. Nah, setelah Al-Mizan ini, baik ketahuan Bang, setiap kita kan ketahuan kondisinya kayak apa. Maka berikutnya di Yaumul Akhir itu ada tahapan setelah kita masuk Al-Mizan, maka step berikutnya adalah kita menuju Al-Kautsar. Ya. Menuju telaga Al-Kautsar. Ya, menuju telaga Al-Kautsar. Kalau di dalam Al-Quran ya ada surat Al-Kautsar gitu ya. Gimana bunyinya ayat pertamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Inna a'tainakal kautsar gitu ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, gitu ya. Ya. Jadi di sini Al-Kautsar ya. Nikmat yang banyak. Ya. Jadi kita setelah Al-Mizan kita akan masuk telaga yang di dalamnya ada kenikmatan yang Banyak. kenikmatannya banyak. Kenapa di telaga ini kok ada kenikmatannya banyak ya? Kita sebentar lagi akan paham. Sebentar lagi kita akan tahu bahwa telaga Kautsar itu memang memberikan kita ya, memberikan kita tidak hanya airnya gitu ya, tidak hanya rasanya, tidak hanya keindahan, tapi memberikan kenikmatan yang tak terkira. Nah, gitu ya. Salah satunya ketika Nabi mengatakan bahwa gitu ya, ketika kita meminumnya, maka apa? Kita tidak akan setelahnya tidak akan haus selama-lamanya kan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi telaga Al-Kautsar ya. Nah, kita masuk membahas tentang telaga ya. Tentang apa? Telaga. Telaga itu dalam dalam istilah yang disampaikan Nabi adalah istilah al-haud. Telaga itu apa? Al-haud. Ya. Apa telaga itu? Al-haud. Ya, haubon, al-haub ya. Nah, kalau al-haub ini ya secara bahasa ada al-jam'u atau kumpulan. Atau dikatakan bahwa al-haub itu adalah sekumpulan atau himpunan air. Lalu ditempatkan pada tempat tertentu apabila telah terkumpul kan itu. Sedangkan dari sisi maknawiyah atau dari sisi istilah, al-haub itu adalah telaga air yang turun dari sungai surga. Gitu ya. Yang turun dari sungai surga pada hari kiamat yang diperuntukkan kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, kemudian apakah telaga itu atau al-haub di yaumul akhir itu hanya untuk Rasulullah? Ternyata tidak. Ternyata setiap nabi dan rasul itu Allah karuniai al-haud. Setiap nabi dan rasul di hari kiamat nanti dikaruniai al-haud. Dikaruniai apa? Telaga. Cuma telaganya Rasulullah itu yang paling spesial, paling istimewa. Ya. Jadi Ustaz tegaskan kembali, setelah kita Al-Mizan maka seluruh umat manusia akan berjalan menuju haud. Apa haud itu?
Haud itu adalah telaga yang Allah karuniakan kepada setiap nabi dan rasul di akhirat. Sebenarnya, coba kita ini. Kalau kita misalnya membayangkan apa namanya telaga, gitu ya. Haud ya. Kalau kita bicara telaga gitu ya, maka telaga itu karakternya gimana? Kondisinya gimana telaga itu? Apa? Sejuk. Sejuk. Telaga itu sejuk. Ya, terus apa lagi? Tenang, jernih. Airnya jernih. Ya, apa lagi? Tenang suasana. Sejuk, airnya jernih. Damai. Apa lagi? Ada pepohonannya enggak kira-kira di telaga itu? Ada. Ada. Ada pepohonannya? Ada. Kira-kira ada burung-burungnya yang Ada. hinggap di dahan pohon, yang berterbangan ke sana kemari di sekitar telaga? Ada. Ada. Dan telaga. Atau kalau panjenengan mungkin pernah tindak kemana? Kalau yang saya tahu kalau di sana ya ini Inspiration Lake itu. Yang di mana Disneyland ya. Ya, kalian pernah ke sana? Belum. Belum. Waduh, kasihan banget ya. Sudah berapa puluh tahun di HK belum pernah ke sana ya. Nggak pernah kemana-mana Ustadz. Aduh ya Allah, belum pernah udah ke mana-mana ya. Tapi kayaknya sering ke PSBB dah. Iya. Ya, seringnya PSBB ya sama ke Cahayaku. Jadi angkatan keempat ya. Ya, gitu ya. Ibu-ibu manajemen ya. Jadi ITN angkatan keempat ya. Kita pernah mengadakan outbound training di sana. Ya, keempat atau ketiga? Kelima nggak tahu. Oh, kelima. Oh, malah kelima. Angkatan kelima. Keempat. Ya iyalah kita lelang aja lah 4 apa 5 ini apa 6 kita lelang. 5. Angkatan ke Apa 4? keempat. Keempat. Iya. CLC itu juga ikut itu. Coba panjenengan yang pernah ke sana bisa nggak membayangkan bagaimana Inspiration Lake itu? Telaganya kayak apa? Iya. Masya Allah, ya. Intinya kita melihat air itu nyaman dan di sana ada kedamaian, terasa adanya keseimbangan, gitu ya. Ya, gitu ya. Itu padahal di dunia. Bagaimana kalau kita menuju Al-Haud, telaga, dan apalagi telaganya Rasulullah, kan itu. Ya. Jadi tentunya sangat ya apa ya, kalau di dunia aja gitu ya, telaga itu begitu indah, bagaimana dengan telaganya Rasulullah? Masya Allah luar biasa. Jadi kayak gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang pertama kali nyampe Al-Haud? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa sesungguhnya aku, kata Rasulullah, telah mendahului kalian menuju Al-Haud atau menuju telaga, gitu ya, telaga, gitu ya. Nah, di sini setelah kita sedikit tadi ya ada gambaran bahwa telaga itu berisi air yang sejuk, bahkan kalau dalam fadilahnya barang siapa meminum darinya air telaga itu, niscaya tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya, gitu. Maka sebenarnya saya menjelaskan ini Allah itu mengkaruniakan setiap nabi mempunyai telaga. Namun memang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah telaga yang paling besar, telaga yang paling agung, telaga yang paling luas. Hal ini berdasarkan ada hadis ya. Hadis ini dari Samurah bin Jundab, gitu ya. Dari siapa? Samurah bin Jundab. Hadis ini diriwayatkan Tirmizi, kemudian juga Tobroni, kemudian juga Ibnu Abi Asyim, ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli nabiyyin hawdan. Gitu. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga. Gitu. Sesungguhnya setiap nabi memiliki apa? Telaga. Gitu. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridatan. Wa inni arju an akuna aksarahum waridatan. Ya. Dan sungguhnya mereka berlomba, ya. Jadi para nabi yang memiliki telaga tadi, mereka berlomba untuk mendapatkan pengikut yang banyak yang bisa meminum darinya, dari telaganya. Dan Rasulullah bersabda, aku berharap gitu ya. Wa inni arju, dan aku berharap an akuna aksarahum waridatan. Dan aku berharap aku mempunyai pengikut terbanyak yang diizinkan Allah untuk meminum dari telaga itu atau darinya. Jadi kayak gitu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi setelah setelah mizan kita menuju ke situ, menuju ke telaga. Nanti mungkin kalian bertanya kenapa telaganya Nabi disebut telaga Al-Kautsar kan gitu. Nah, nanti kita lihat ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang bagaimana kondisi biar kita mengenal telaga Al-Kautsar ini ya. Bagaimana kondisi telaga Al-Kautsar itu ya. Jadi kondisi telaga Al-Kautsar itu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi nanti maksudnya gini, Ustaz akan menyampaikan ini berdasarkan penjelasan Nabi, penjelasan para ulama, biar nanti kita tidak keliru menuju telaga gitu. Jadikan ingat-ingat ciri-ciri telaganya Rasulullah. Ingat-ingat ya, karena di sana banyak telaga. Gitu ya. Kan kita kan belum pernah ketemu Rasulullah kan itu. Belum pernah, jadi kita kan kita hanya mengenal penjelasan kayak gini loh Rasulullah, gitu kan. Jadi kalau kita mau mencari telaganya Rasulullah kan agak sulit kalau kan soalnya belum pernah ketemu. Bayangkan kalau kita suruh ketemu seorang tapi kita belum pernah ketemu, dikasih ciri-cirinya, rambutnya gondrong gitu ya, pakai baju putih, ternyata di situ yang baju putih ada 6 gitu. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua kita mengenal telaganya biar kita nggak keliru gitu ya, datang ke telaga itu kan itu. Nah, Rasulullah SAW itu sebenarnya telah menginformasikan kepada kita tentang ciri-ciri telaga itu. Ya. Pertama beliau menegaskan bahwa telaganya Rasulullah itu telaga yang paling indah di antara telaga-telaga Nabi lainnya. Ya. Dan telaga itu diperuntukkan untuk siapa toh? Telaganya Rasulullah itu? Untuk umatnya. Diperuntukkan untuk umatnya. Kemudian telaganya Rasulullah itu airnya lebih putih daripada susu. Airnya lebih putih daripada apa? Susu karena airnya. Kemudian rasanya kata Nabi lebih manis daripada madu. Ya. Kemudian harumnya, bau harumnya itu lebih wangi daripada kasturi, daripada mis. Nanti ada penjelasan ini, ada penjelasan hadisnya. Ya. Kemudian panjangnya sama dengan lebarnya. Jadi panjang sama dengan lebarnya. Berarti bentuknya itu bujur sangkar. Tahu panjenengan bujur sangkar? Tahu. Keempat sisinya Sama. Nah, ternyata kata ini penjelasan Nabi bahwa panjang dan lebarnya itu adalah sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi kalau kita berjalan 1 bulan, gitu ya, kalau kita berjalan kaki 1 bulan,
itu berarti sisinya segitu. Kira-kira luas atau tidak ya? Luas. Luas. Kemudian gelasnya atau gayungnya atau pokoknya tempat untuk mengambil airnya di situ disediakan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan jumlahnya adalah sejumlah bintang yang ada di langit. Ya. Dan perlu diketahui bahwa telaganya Rasulullah ini mengalir dari sungai yang ada di surga, yaitu sungai Al-Kautsar. Jadi sumber mata airnya yang mengalir ke danaunya Nabi ini, ke telaganya Nabi ini namanya sungai apa tadi? Sungai Al-Kautsar. Maka kemudian haudnya Nabi, telaganya Nabi dinamakan apa? Telaga Al-Kautsar. Jadi kayak gitu. Jadi gitu ya, hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Jadi airnya itu terpancar dari sungai Al-Kautsar di surga. Maka barang siapa gitu ya, barang siapa yang diperkenankan untuk meminum gitu ya, meminum darinya, dari air haud Al-Kautsar itu, walaupun hanya seteguk. Apa ibu tahu seteguk nggak? Bukan. Apa bahasa Jawanya seteguk itu? Sak gelek ini banyak apa sedikit menurut panjenengan? Sak gelek itu apakah satu gelas? Tidak. Enggak ya, sak gelek. Sendok. Sak sendok ta? Sendok lebih. Lah sendoknya apa yuk? Sendok teh apa sendok makan yuk? Itu berarti kita kalau minum ya Wah ya. sekali telet. Oh iya. Nah, kita sejak tadi kok tawar-menawar terus ya? Gak apa-apa lah ya. Oke ya, jadi gitu. Jadi begitu. Jadi barang siapa yang kemudian diperkenankan minum air dari telaga itu, walaupun hanya saklek, walaupun hanya seteguk, ya, niscaya setelahnya ia tidak akan merasakan kehausan, tidak merasakan kehausan selama-lamanya, dan tidak akan merasakan kepanasan di padang mahsyar. Padahal di padang mahsyar itu panas sekali ya, karena memang apa, matahari diturunkan kan ya. Jadi kalau begitu, barang siapa yang memang kemudian diperkenankan oleh Allah bergabung dengan Nabi, kemudian bisa meminum air ya, air dari telaganya Nabi itu, sungguh itu adalah Al-Kautsar. Sungguh itu adalah kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang besar. Jadi gitu. Nah ini terkait dengan penjelasan ulama ini ada hadisnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis ini dari Abdullah ibnu Amru, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Haudi masiratu syahrin," kata Nabi. "Haudi, lagaku, masiratu syahrin," sejauh perjalanan 1 bulan, kata Nabi. "Ma'uhu abyadu minal laban." Laban apa laban? Susu ya. Susu. Ya. Ma'uhu, airnya ya, abyadu minal laban. Airnya lebih jernih, lebih bening daripada susu. Ya. Warihuhu abyabu minal misk. Apa warihu apa? Baunya ya. Bau wanginya lebih harum daripada al-misk. Apa al-misk itu? Al-misk. Kasturi.
Wa kizanuhu kanuhu dis-sama. Kemudian gelasnya, gayungnya atau tempat untuk ngambil airnya itu sebanyak jumlah bintang di langit. Bintang di langit jumlahnya pinten, Bu? Banyak sekali. Banyak sekali. Hitung ya, banyak sekali. Gitu. Kemudian man sariba minha fala yadma'u abadan. Ini fadilahnya. Maka barang siapa kan itu kan yang minum darinya ya, man sariba minha maka barang siapa yang meminum darinya fala yadma'u abadan. Ya. Niscaya tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Jadi gitu. Ya. Jadi tentunya setiap kita pasti menginginkan bisa mendekati telaganya Rasulullah ini, yaitu Al-Haud Al-Kausar, telaga Al-Kausar ini. Kemudian kita berharap diperkenankan oleh Allah untuk apa? Untuk bisa menikmati hidangan airnya Rasulullah ini, karena Rasulullah itu Rasulullah itu berdiri di dekat telaganya itu. Yang datang diambilkan Nabi, yang datang diambil Nabi itu melayani. Kalau bahasanya tadi apa? Bahasanya hadisnya Rasulullah tadi, ya. Inna likulli nabiyyin haudhan. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga, gitu. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aksar, gitu. Aksar waridatan, gitu. Dan mereka para nabi itu berlomba untuk mendapatkan pengikut yang banyak dan bisa meminum darinya, kan itu. Gitu. Gitu ya. Dan tentunya ketika kita itu bisa meminumnya, sudah pasti kita akan merasakan lebih nyaman di masa penantian yang panjang di yaumul akhir, ketika kita diadili dan kita mungkin lebih nyaman menjalani semua proses dan tahapan-tahapan di padang mahsyar. Jadi gitu. Nah, dari sini sekali lagi mungkin di antara kita udah pasti menginginkan, gitu. Menginginkan kita itu bisa apa? Bisa apa? Bisa meminum telaga Al-Kausar. Ya. Jadi kayak gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada penjelasan terkait dengan hal ini. Atau sebelum itu saya nanya, apakah ada di antara kalian yang tidak menginginkan meminum air dari telaganya Nabi? Adakah? Tidak ada. Tentunya tidak ada. Setiap kita pasti menginginkan kita bisa meminumnya. Betul atau betul? Betul. Iya, kita pasti ingin meminumnya. Gitu ya. Maka kita dari sekarang berdoa kepada Allah. Agar apa ya? Agar Allah memperkenankan kita bisa mendekati telaganya Rasulullah dan bisa minum. Dan bisa menikmati jamuan minumnya dari Rasulullah. Gitu ya. Apakah ada, Ustaz, orang yang tidak bisa mendekat telaganya Nabi? Ada nggak? Ada. Apakah ada yang orang itu udah berlari gitu, dia lihat, oh itu telaganya Nabi. Udah lari, kemudian dia ditahan. Ditahan itu ada malaikat penjaga yang tidak memperbolehkan. Ada nggak? Ada. Ada golongan yang tidak diperkenankan Allah untuk mendekat ke telaganya Nabi. Kan gitu. Makanya kenapa kita berdoa tadi, berdoa kepada Allah agar Allah memperkenankan kita untuk mendekat kepada telaganya Nabi dan bisa menikmati jamuan minumnya dari telaganya Rasulullah. Kayak gitu ya. Nah, coba kita lanjutkan pembahasannya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kaitannya dengan siapa sih mereka yang tertolak, gitu ya. Siapa sih mereka yang tertolak atau golongan yang tidak bisa menikmati kesegaran air telaganya Nabi? Siapa sih mereka yang setiap kali mereka mendekat ke telaga Nabi,
kemudian para malaikat menghadang mereka, menghalau mereka dan mengusir mereka untuk menjauh dari telaganya Nabi. Nah, ini nanti akan kita bahas. Namun sebelum itu kita bahas dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kemudian kira-kira biar kita sudah tahu ciri-cirinya ya. Luas, panjang dan lebarnya. Sudah tahu tadi ya? Masih ingat ya? Masih ya. Sejauh perjalanan satu bulan. Airnya lebih jernih daripada susu. Baunya, bau wanginya lebih harum daripada kasturi. Gelasnya atau gayungnya sebanyak jumlah bintang di langit. Kan itu cirinya dari Nabi begitu. Nah sekarang setelah kita tahu cirinya, kita harus tahu apa? Arahnya. Alamatnya di mana itu? Atau bahasanya ya, kita kan nggak bisa SMS ke Nabi. Ya Rasulullah tolong dong, Sherlock dong. Nggak bisa. Nabi kan berada di situ lebih dahulu ya. Nah gitu ya. Kemudian nggak bisa kita langsung SMS melalui WhatsApp ke Nabi, kan itu minta kit Sherlock gitu ya. Nah sekarang kita bahas di mana sih letaknya, kan itu ya. Di mana letak dari Al-Hawd itu gitu. Letaknya kira-kira di mana ya gitu ya. Nah, terkait dengan letaknya ini, letak dari Al-Hawd atau telaga ini, para ulama ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat ya. Ada yang berpendapat yang menjelaskan bahwa letak Haud, letak danau atau telaganya Nabi ini ya, ada yang mengatakan sebelum Syirat, sebelum jembatan. Jadi setelah Al-Mizan kemudian telaga baru nyebrang di jembatan Syirat gitu. Jadi sebelum apa? Sebelum Syirat. Tapi ada juga yang berpendapat setelah Syirat. Jadi gitu. Di antaranya misalnya kita mengenal Imam Qurtubi ya. Imam Al-Qurtubi itu salah satunya beliau menulis kitab yang tebal ya, namanya kitab At-Tazkirah. Kitabnya apa? At-Tazkirah ya. Beliau menjelaskan bahwa Haud itu terletak sebelum kita melewati Syirat. Ya. Tepatnya ya di padang mahsyar. Namun ada ulama yang lain, misalnya Imam Bukhari berpendapat bahwa letak Haud itu setelah Syirat. Namun dari beberapa pendapat ulama ini, kemudian para ulama sepakat bahwa pendapat yang paling masyhur adalah pendapatnya Imam Al-Qurtubi, bahwa Haud itu letaknya tempatnya di padang mahsyar sebelum Syirat. Jadi gitu ya. Sebelum Syirat. Jadi itu letaknya ya. Di padang mahsyar kemudian sebelum Syirat. Jadi gitu ya. Jadi gitu hadirin sekalian. Nah, kemudian ayo kita masuk kepada pembahasan bahwa ternyata itu ada golongan yang tidak bisa menikmati telaganya Rasulullah ini. Ya. Ada golongan yang tidak bisa menikmati. Iya gitu ya. Namun dalam kitab ini sebelum masuk ke situ itu ya, sebelum masuk ke situ itu ternyata dijelaskan terlebih dahulu
Kalau tadi kan kita berusaha mengenal telaganya Nabi, gitu ya. Kita berusaha mengenal letaknya di mana. Nah, berikutnya adalah berikutnya ada penjelasan. Terus bagaimana? Kan yang namanya di padang mahsyar itu, di padang mahsyar itu terkumpul semua manusia yang pernah hidup, semua jin yang pernah hidup, semua malaikat gitu. Dari zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam kalau jin, ya, sampai hari kiamat. Berarti banyak nggak orang di situ? Banyak sekali. Banyak jinnya, banyak manusia, banyak itu, banyak ini. Maka Nabi kemudian menjelaskan bagaimana cara Nabi mengenali kita, gitu. Bagaimana cara Nabi mengenali umatnya yang nanti kan setiap Nabi berlomba-lomba, ayo datang ke telagaku, yuk, saya layani, saya kasih minum, kan itu. Kalau bahasa kitanya begitu. Gitu. Ayo datang ke telagaku, kan itu. Saya kasih minum. Nah, bagaimana Nabi mengenal umatnya? Bagaimana Nabi mengenal kita? Kan itu. Maka ada penjelasan bahwa sesungguhnya Nabi itu mengenal kita, ya, mengenal umatnya, ya, itu dari apa? Dari cahaya. Cahaya apa? Dari cahaya bekas wudhu. Dari apa? Cahaya bekas wudhu. Cahaya bekas wudhu. Maka kalau dalam modul 5 itu kan kita ada program kolbu cleansing, diantaranya menjaga wudhu. Nah, gitu ya. Jadi terus berusaha dalam kondisi punya wudhu, kan itu. Nah, dari sini ada hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa panjang sisi telagaku lebih jauh jaraknya antara Ailah dan Aden. Ailah dan Aden itu nama tempat di sana, nama tempat di Arab, nama daerah ya. Kemudian lebih putih daripada salju, kata Nabi, lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Kemudian bejana-bejananya atau gelas-gelasnya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Dan aku, kata Nabi, benar-benar akan menghalangi manusia darinya, sebagaimana seorang yang menghalangi unta milik orang lain dari telaganya. Kemudian para sahabat bertanya, gitu. Kan ada kan, kenapa Nabi kok menghalangi? Berarti kan menghalangi yang bukan umatnya, kan berarti itu. Karena kan banyak orang kan di sana. Kalau banyak orang kan bahasanya kan, kalau bahasa kita kan, kalau banyak orang pasti kan, oh itu telaga gitu. Siapapun akhirnya datang ke situ. Padahal itu bukan termasuk umat dari Nabi itu, kan itu. Akhirnya diusir lah, kan itu. Demikian juga Rasulullah, ketika ada sekelompok manusia datang dan ternyata dia bukan umatnya Nabi, pasti diusir. Nah, terus kemudian tadi sahabat bertanya kan gitu ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengenali kami waktu itu? Para sahabat bertanya begitu. Apakah engkau mengenali kami waktu itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Nabi menjawab, iya. Gitu. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengenali kami pada saat itu? Rasulullah menjawab, iya. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, kata Nabi. Nabi bersabda, kalian itu memiliki tanda. Memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya kalian datang kepadaku dengan apa? Dengan anggota wudhu yang putih bersinar dari bekas wudhu. Yang itu. Karena syariat wudhu itu adanya di mana? Apakah ada di agama yang lain? Tentunya tidak ada. Ya, adanya di mana? Islam. Ya, di Islam. Kalau orang Jawa bilang di Islam tok pokoknya. Tahu tok nggak?
saja. Ustaz, cuma Iya. satu-satunya. Ya, gitu. Maka Nabi mengenal umatnya itu dari anggota wudhu yang putih bersinar dari bekas wudhu. Jadi, gitu. Baik itu. Nah, kemudian siapa yang datang ke telaganya Nabi kemudian ditolak? Jadi maksudnya tertolak itu setiap kali mereka mendekati telaganya Nabi, kemudian para malaikat menghadang, menghalau dan mengusir mereka agar mereka menjauh, gitu ya. Bahkan ada yang mendekati Nabi, mendekati telaga Nabi, kemudian malah diseret ke neraka. Kan ini. Siapa mereka? Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwa ada dua golongan, kata Nabi. Ada dua golongan yang tidak bisa menikmati kesegaran air telaga. Ada berapa golongan? Dua golongan. Kita masuk ke golongan yang pertama. Golongan pertama yang tidak bisa menikmati kesegaran air telaganya Rasulullah adalah orang-orang yang berbuat bid'ah atau mengada-adakan perbuatan yang baru dalam tata cara akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi gitu. Kalau dalam kaidah usul fikih itu kan segala perkara ibadah itu semua tertolak. Semua tidak diterima oleh Allah kecuali tata cara ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Jadi gitu. Nah, ini Nabi menjelaskan bahwa orang-orang yang suka mengada-adakan perkara yang baru, baik dalam perkara akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah, maka dia yang apabila kemudian bertentangan dengan tuntunan syariat dan sunnah, maka dia akan terhalang untuk datang ke telaganya Nabi dan menikmati kesegaran airnya. Begitu. Hal ini sebagaimana penjelasan Nabi dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud dan Huzaifah al-Yaman atau Al-Zaifah bin Yaman, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan mendahului kalian mendatangi telaga. Benar-benar akan ada, kata Nabi, beberapa orang di antara kalian yang ditunjukkan kepadaku. Lalu mereka diseret menjauh dariku. Maka aku berkata, wahai Rob, mereka adalah sahabat-sahabatku, gitu ya. Nabi tahu itu sahabat-sahabatnya, gitu ya. Maka, tapi diseret, tidak boleh datang ke telaganya Nabi. Kemudian ketika berdoa kepada Allah, wahai Rob, mereka adalah sahabat-sahabat. Maka Allah menjawab, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang amal bid'ah yang mereka lakukan sepeninggalmu, kata Nabi gitu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini juga sebagaimana penjelasan Nabi dalam hadis dari Syahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni faratukum 'alal haud. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian mendatangi telaga. Man marra alayya syarib, barang siapa yang melewati aku, gitu ya, ia akan bisa minum dari telaga. Barang siapa yang melewati aku, ia akan bisa minum dari air dari telaga. Wa man syariba lam yad'amal abadan. Dan barang siapa yang minum darinya, niscaya tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku,
untuk meminum air di telaga itu. Aku mengenali mereka dan mereka pun mengenali aku. Gitu. Nah, aku mengenali mereka dan Mereka pun mengenali iya, Nabi. mereka pun apa? Mengenali Nabi. Jadi a'rifuhum wa ya'rifuni. Aku mengenali mereka dan mereka pun mengenaliku. Summa yuhalu bayini wa bayinahum. Namun mereka kemudian dihalang-halangi dariku. Berarti kalau maksudnya tidak bisa nyampe ke telaganya. Fa'aqulu, kemudian Rasulullah bersabda, gitu ya. Ya. Innahum minni, mereka adalah umatku, kata Nabi. Mereka adalah apa? Umatku. Jadi Rasulullah itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, mereka itu umatku. Nah, gitu ya. Fayuqalu, kemudian Allah menjawab, innaka la tadri. Nah, ya. Innaka la tadri, ya, tidak tahu. Sungguh, ya, kalau jadi Allah menjawab, sungguhnya engkau tidak tahu, innaka la tadri ma ahdasu ba'daka, apa yang sungguhnya engkau tidak mengetahui bid'ah apa yang mereka perbuat setelahmu, gitu ya. Fa'aqulah, gitu ya. Kemudian Rasulullah berkata atau bersabda, suhkon. Apa suhkon itu? Apa ada yang tahu nggak ya? Suhkon. Apa Bu? Suhkon, Bu. Kalau orang Arab bilang suhkon itu apa? Suhkon itu artinya ini apa? Menjauhlah dariku. Pergi, jauh dari aku, gitu. Suhkon, kata Nabi. Liman bayyarahu ba'di. Ya, gitu. Pergilah, menjauhlah dari aku. Pergilah dari aku. Orang-orang yang suka apa? Suka merubah-rubah dan menambah-nambah. Menambah-nambah atau membuat bid'ah sepeninggalku, kata Nabi begitu. Ya. Jadi itu yang pertama ya, hadirin sekalian. Jadi yang tidak bisa mendekati apa? Telaga Nabi itu adalah orang yang suka mengada-adakan perkara yang baru dalam agama, baik dalam urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak maupun urusan muamalah. Jadi kayak gitu ya. Baik, kita masuk yang golongan yang kedua. Tadi Nabi menyebutkan ada dua golongan gitu ya. Golongan pertama yaitu orang yang suka mengada-adakan perkara yang baru dalam hal beragama. Nah, golongan yang kedua kata Nabi yang nanti akan tertolak sehingga tidak bisa merasakan kesegaran air telaganya Nabi adalah orang-orang yang murtad. Nah, orang murtad ini bahasanya apa? Murtadin. Apa disebut siapa? Murtadin. Nah, orang yang murtad. Orang yang murtad itu apa tadi? Jenengan bilang apa? Murtad itu? Keluar dari agama Islam. Iya, jadi gitu ya. Betul sekali. Jadi murtad itu adalah orang-orang yang meyakini sebuah keyakinan, mengucapkan sebuah ucapan, melakukan sebuah perbuatan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam, itu murtad. Coba diulangi. Tadi gimana? Orang-orang yang melakukan perbuatan. Jadi murtad apa? Orang yang meyakini sebuah keyakinan, mengucapkan sebuah ucapan dan melakukan sebuah perbuatan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Gitu ya. Jadi ada tiga itu murtad itu: meyakini, mengucapkan, melakukan. Meyakini, mengucapkan, melakukan. Yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu persis seperti apa? Seperti pengertian iman. Iman itu kan pertama ngadu biqalbi, yaitu diyakini dalam hati, wa iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Jika keyakinannya, lisannya dan perbuatannya itu menyebabkan dia keluar dari Islam, maka disebut dengan murtad. Hal ini sebagaimana penjelasan Nabi, gitu.
Ya. Jadi penjelasan bahwa sesungguhnya golongan kedua yang nanti tidak bisa merasakan kesegaran air telaganya nanti adalah orang murtad ya. Penjelasannya dalam hadis berikut ini ya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Abu Hurairah dan putrinya Nabi Asma. Ya, ini saudaranya Aisyah ya, saudara kandungnya Aisyah. Juga dari Abdullah bin Abbas. Siapa itu Abdullah bin Abbas itu? Anaknya Abbas. Siapa itu Abdullah? Kok Abbas itu siapa? Pamannya Nabi. Berarti Abdullah itu apa? Saudara sepupunya Nabi. Biasa disebut Ibnu Abbas. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaridu alayya yaumal qiyamah rahtun min ashabi fayuhallauna 'anil haud." Ada segolongan besar dari sahabat-sahabatku atau dari umatku, kata Nabi, yang mendatangiku pada hari kiamat kelak, namun mereka diusir dari telaga. Kata Nabi gitu. Jadi ada segolongan besar dari sahabatku. Segolongan besar itu banyak apa sedikit? Banyak. Ada segolongan besar, kata Nabi, dari sahabat-sahabatku, dari umatku, yang mendatangiku pada hari kiamat kelak, namun mereka diusir dari telaga. Fa'akulu, kemudian aku berdoa kepada Allah. Ya Rabbi ashabi, gitu ya. Rasulullah bilang gitu. Ya Allah, mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah sahabatku, gitu. Rasulullah berdoa demikian kepada Allah. Ya. Fayaqulu, kemudian Allah menjawab, ya, Allah menjawab, innaka la ilma laka bima ahdasu ba'daka, gitu ya. Engkau tidak tahu, kata Allah. Jadi Allah berkata kepada Rasulullah, engkau tidak tahu hal-hal yang mereka adakan atau bid'ah yang mereka adakan sepeninggalmu, gitu ya. Bima ahdasu ba'daka innahum murtaddu ala adbarihim qahqara, kata Allah begitu. Mereka telah murtad dan berbalik ke belakang sepeninggalmu. Itu. Jadi mereka sekelompok besar tadi gitu. Mereka telah murtad dan berbalik ke belakang sepeninggalmu, kata Allah begitu kepada Rasul. Gitu ya. Gitu ya, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada apa ya? Ada hadis yang lain yang semisal yang memang hadis ini juga menjelaskan mengenai golongan kedua, yaitu orang yang murtad dan balik. Ya. Kalau dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya akan ada beberapa orang dari umatku yang diseret ke arah kiri. Maka aku berkata, Rasulullah berkata, wahai Rabbku, mereka adalah sahabatku. Mereka adalah sahabatku. Sampai berapa kali? Sampai 2 kali. Ala innau yuja'u bi rijalin min ummati wa yukhadhu bihim dzatas sima, gitu ya. Nabi bersana gitu. Jadi dan sesungguhnya akan ada beberapa orang dari umatku yang diseret ke arah kiri, ya, sima, ke arah kiri ya. Fa'aqulu, kemudian Rasulullah berdoa berkata, ya Rabbi ashabi, gitu ya. Berapa kali Nabi mengatakan apa? Ya Rabbi ashabi, ya Allah mereka sahabatku, mereka umatku. Fayuqal, kemudian Allah menjawab, la tadri ma ahdasu ba'daka. Sama kalimatnya ya. La tadri ma ahdasu ba'daka. Kamu itu tidak tahu apa yang bid'ah-bid'ah yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, gitu. Fa'aku lu kama qolal ngabadus sholih wa kuntu alaihim sahidan ma dumtu fihim ila qawlihi sahidan, gitu ya. Fayuqalu inna haula ilam yazalu murtadin ala aqabihim mundu faraqtahum, gitu. Maka kemudian saya mengatakan, kata Nabi, saya mengatakan sebagaimana perkataan seorang hamba yang soleh, yaitu Nabi Isa.
aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang menguasai mereka dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Ya. Nanti bisa dibaca dalam surah Al-Maidah 117 mengenai ini. Ya, kemudian Allah menjawab apa? Allah menjawab, inna haula ilam yajalu murtaddin ala aqabihim mundu ya farqtahum. Mereka itu terus murtad sejak engkau berpisah dengan mereka. Gitu. Jadi Allah menjelaskan begitu kepada Rasulullah. Mereka itu terus-menerus murtad sejak engkau berpisah dengan mereka. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin begitu hadirin yang dimuliakan Allah untuk kajian kita pada pagi hari ini ya. Semoga ya memberikan pemahaman kepada kita dan kita semakin mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan kita di yaumul akhir sampai tahapan di yaumul akhir. Gitu. Kan tidak ya, orang yang sudah tahu dan belum tahu, beda apa sama? Beda lah. Gitu. Kalau sebelum kita ngaji ini kan tidak tahu bagaimana tahapan di yaumul akhir, betul nggak? Betul Ustaz. Sekarang sudah tahu. Berarti ketahuan kita, kefahaman kita seharusnya menjadi apa? Menjadi wasilah, menjadi sarana kita dekat. Lebih baik lagi. Ya, baik demikian. Dan insya Allah nanti setelah ini pekan depan kita akan bahas berikutnya. Apa kira-kira setelah Mizan, kemudian Al-Kausar, kemudian apa? Sirat. Kita akan tentang syirat insyaallah ya. Maka jangan telat, jangan nggak datang. Kan cuma jauh. Kajian ini kan cuma jauh antara HK dan Solo. Kan cuma jauh kan. Maka jangan sampai telat. Jangan sampai tidak hadir kan. Rugi ya. Kita sudah ngaji gitu kalau bagi santri itu sekali aja nggak datang dia merasa ruginya kan? Benar saya merasakan. Iya betul. Oh iya, ada juga yang dari Blitar. Saya telat sekali di kajian pengurus saja ya Allah. Nah itu dia. Makanya jangan sampai telat ya. Tapi kalau telat nanti nggak. Kalau telat nanti bahasanya ya pemahamannya nggak bisa utuh ya. Begitu ya. Nah, jadi pokoknya kajian untuk pengurus ya kajian pengurus, kemudian kajian Jumat pagi, Sabtu pagi ayo kita upayakan. Tidak setiap hari toh. Yang namanya ngaji itu harusnya kan memang aslinya setiap hari yang kita kan tidak setiap hari. Yuk kita upayakan dengan kesungguhan, dengan kebersihan hati dan kesungguhan diri kita dengan azam yang tinggi untuk meraih ridha. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Wa'afu minkum fastabil khairat bila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.